ber Halo? Putus. Iya, dengar Bang, dengar. Lanjut Bang. Di jalan. Boh, Kepental kali. kepental. Bertanya aja udah balelol, apalagi menjawab nanti. Aduh, saya mah pusing kalau sama orang kayak gituan, oi. Oke. Ada Bang Jibril di bawah. Kata Bang Jibril gini, yang Muslim di bawah aja. Ya udah, kita turun semua ya. Kita kan Muslim semua di sini. Oke. Di kanan silakan Kristen atau Muslim. Lah, ya apa? Waduh, jangkrik. Mbak, Kristen atau Muslim, Mbak? Halo, Mbak. kita koni kok malah bengok-bengok itu loh. Silakan teman-teman Kristen. Hasibuan ini, Hasibuan kayaknya Kristen nih. Bang Hasibuan, selamat. Aduh, kok kayak ini? Silakan Bang Edi, coba Bang Edi Bade mungkin ini. Ayo, silakan teman-teman Kristen. Oke, Bang Tarizal, selamat malam. Kristen atau Muslim, Bang? Muslim, Bang. Ada yang mau disampaikan sebelum kita gantian dengan teman-teman Kristen, Bang? Silakan. Enggak, Bang. Mau Oke, silakan teman-teman Kristen ya, kirim permintaan. Ayo, biar dialog yuk. 1, 2, 3. 3 kursi boleh untuk teman-teman Kristen. Biasanya gini Bang Fandi, teman-teman Muslim tuh tetap tap layar, tapi biasanya ketekan tuh. Itu makanya dia naik. Ya teman-teman dicek ya, kalau yang sekiranya minta multi dibatalkan ya yang Muslim ya. Gitu aja pesan dari saya. Terima kasih. Lanjut Ustadzah Fandi. Benih padi, coba kita naikkan. Mungkin Kristen. Ini Hasim, nama-nama Muslim nih semua. Bang Benih Padi, selamat malam Bang. Kristen atau Muslim Bang? Waduh. Ini lagi banyak minta permintaan nih. AJM auto like. Coba Bang AJM Kristen atau Muslim Bang? Teman-teman tap-tapnya dikencangkan ya. Di hostnya di tap-tap. Bang AJM sama Bang Tupai Kristen atau Muslim Bang? Bang AJM. Oke, nggak ngomong ya. Ini ada Bang Manras, Mang. Ada Bang Mang. Selamat malam Bang Mang. Halo. Bang Beni, Kristen atau Muslim Bang? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam. Wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Oh, nggak ada. Bang Roni sama Bang Mang ini Kristen atau Muslim? Coba ngomong Bang. Oke, Bang Roni, Kristen atau Muslim, Bang? Bang Roni? Oke. Coba yang lain, teman-teman. Silakan kirim permintaan. Kalau sudah naik, langsung ngomong. Kristen, Bang, atau Muslim, Bang. Silakan, teman-teman Kristen. Kalau bisa, yang kawan-kawan Muslim, tahan permintaan dulu. Biar teman-teman Kristennya naik, biar bisa dialog kita. Yang mualaf boleh naik. Sabar dulu, Bang Koso, ya. Kita kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu. Yang Muslim, standby dulu. Oke, Bang Arif, silakan. Kalau Kristen, Bang Arif, kirim permintaan, Bang. Silakan. Teman-teman, infonya yang naik yang Kristen ya. Sekali lagi, infonya yang naik yang Kristen. Sekali lagi, yang naik yang Kristen. Oke, Bang Sundai, selamat malam. Bang Sandai. Bang Sandai. Di mute, Bang. Naik, kalau naik ngomong, Bang. Jangan di mute. Itu diturunin itu kalau mute. Silakan teman-teman Kristen yuk. Berani yuk. Teman-teman tadi yang tanya stok pendeta, mohon maaf ya, stok pendeta sudah habis untuk sekarang ini. Oke, Mbak Wirmalida, Linda. Kristen atau Muslim, Mbak? Halo. Halo, Mbak. Panggilan kedua. Halo juga. Enggak, saya yakin ini Bang Fandi, mereka tetap layar nggak sadar gitu loh dia naik gitu. Akhirnya dijawab sama Bunda Rama. Halo juga. Oke, Bang Ayo Batubara. Selamat malam, Kristen atau Muslim, Bang? Bang Ayub. Hilang lagi.
Makin kurang. yang ngerepot itu. Coba pakai Iya. bahasa kalbu supaya mereka yang Islam nggak naik. Coba Bunda Rama mungkin. Kalau Tadi Bunda Bang Rama itu Adi biasa udah pakai bahasa. Coba Bunda Rama Bahasa coba. Thailand. Waduh, ini Muslim nih jelas nih. Bang Gadot Muslim kan? Kalau kepencet teman-teman langsung turun ya. Langsung turun aja. Biar cepat dialognya. Kita utamakan teman-teman Kristen dulu biar dialog dulu. Habis itu terserah teman-teman Muslim mau naik boleh. Ya, ini Muhammad Akbar dibatalkan Bang. Antum Islam kayaknya kan? Dibatalkan Bang Muhammad Akbar. Oke, Bang Nekto. Selamat malam. Bang Nekto. Kalau misalkan yang naiknya, halo Bang Juma, saya kangen, saya ngepen banget sama Bang Juma. Kapan mau diskusinya? Kalau gitu semua. Ada yang di bawah gini, aku mau naik tapi aku segan sama Bang Zuma. Ya Allah ya Rob, kan ini kan kita diskusi dulu sama Kristen teman-teman. Aduh, kok udah salah tingkah duluan. Bang Nekto, mikrofonnya dibuka Bang. Baru ngomong Kristen atau Muslim. Silakan Bang Nekto. Oke, nggak ngomong. Bang Mars, selamat malam. Bang Mars. Halo. Salah bang. Oke, salah. Oke, siap. Nantasai. Yunita sama Aldi. Selamat malam, Kristen atau Muslim? Kok sesulit ini ya, teman-teman Oten ini? Silakan teman-teman Kristen. Sabar teman-teman ya, nanti kita cari teman-teman pendeta lagi, sabar ya. Tuh lihat, semakin banyak yang tetap layar, semakin banyak yang minta tuh teman-teman Muslim. Coba dicek ya teman-teman, kalau tetap layar dicek ya, jangan sampai tetap layarnya di permintaan. Minta itu nanti ya. Bang Uranium, selamat malam Bang Uranium. Bang Al. Bang Al, sudah di atas Bang, sudah di Komal. Ngomong Bang. Ya malam bang, malam. Ya, dari pagan denominasi mana Bang? Saya Kristen bang. Oh iya, pagan denominasi Kristen. Silakan Bang. Silakan apa ini bang? Bertanya atau bahas tema ini silakan Bang. Sebenarnya saya juga baru dengar ini bang, makanya saya mau tanya bang dulu. Oke, silakan Gurunda. Dia mau tahu kenapa Oten adalah Mesias. Silakan Anda. Iya. Tolong semangat Bang, semangat lanjut. Yo. Jadi maksudnya ini bang, pembahasannya bagaimana bang? Saya juga belum terlalu mengerti ini bang. Iya, kalau Mesias menurut saudara itu apa? Mesias atau Kristus? Mesias itu artinya juru selamat bang. Di mana itu saya bisa dapat definisinya begitu? Kalau abang cari kata Mesias atau Kristus, itu artinya juru selamat. Teman-teman ada gak yang bisa temukan itu definisi itu? Nggak ada. Bisa abang cari di Google. Nggak ada Gurunda. Nggak ada. Ya, jadi Mesias itu artinya apa? Artinya Yang juru diurapi. selamat. Hah? Diurapi. Nah, Mesias artinya gelar yang diberikan kepada orang yang diurapi. Setuju kita ya? Setuju ya? Setuju bang. Setuju. Ya. Jadi Mesias adalah orang yang diurapi. Nah, artinya siapapun yang diurapi dalam perspektif pandangan Kristen, maka dia adalah Mesias. Betul? Bagaimana? Siapapun yang diurapi dalam pandangan ajaran agama Kristen, maka dia adalah Mesias. Ya, betul.
Oke, Dinda Ardiansa boleh buka 1 Yohanes 2 nomor 20, bantu saya. Siap Gurunda. Dibacakan aja atau gimana Gurunda? Iya, dibacakan aja coba. Oh baik Gurunda. 1 Yohanes berapa? 2 nomor 20. 2 nomor 20, baik. Saya bacakan ya. Iya. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ya. Pengurapan ini dalam bahasa Yunani yang ada di situ apa? Dalam bahasa Yunani di sini Krisma. Krisma. Bukan Kristus, Krisma. Krisma itu artinya jamak artinya Betul. orang-orang yang diurapi. Oh, Betul. Berarti mereka ini adalah ya Gurunda. orang-orang yang diurapi. Mereka ini adalah Kristus. Itu dulu. Nah, baca nomor 20. Betul. Oh iya Betul, dong. Gurunda. Betul. Wih, baru tahu. Iya. Sebentar, screenshot dulu ah. Jangkrik. Nah, ilmu baru lagi. Baru nih Krisma. Oke, lanjut Gurunda. Nah, Di mana? Sekarang data nomor 27-nya dari 1 Yohanes 2 tadi. Bang Ardi Nomor 27. Mana ada kipas angin di sini? Oke. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Jadi mereka ini, saudara kita Kristen ini apa? Mesias nggak? Iya, diurapi juga ya. Boleh bantu saya kemudian Galatia 3 nomor 27. Siap Gurunda. Galatia. Teman-teman yang di bawah dicatat juga ya teman-teman ya. Dicatat nih ilmu baru ini. Tunggu aku screenshot dulu yang ini. Tunggu dah. Galatia 3 nomor berapa Gurunda? 27. 3:27. Oke. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Oh, iya juga ya. Jangkrik. Bahasa Yunani yang ada kata mengenakan di situ apa? Baik Gurunda, sebentar. Mengenakan 1746 ini enedusasti. Memakai atau berpakaian. Betul. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah memakai pakaian Kristus. Berarti Kristen ini semuanya adalah Kristus. Nah, sekarang yang dijanjikan Kristus itu dari Bani Israel atau di luar Bani Israel? Di dalam Bani Israel. Di dalam Bani Israel. Putus-putus aku barusan. Ini yang putus-putus siapa nih? Apa Gurunda ya? Ya, berarti mereka semua ini adalah Kristus. Nah, sekarang permasalahannya ketika dikatakan oleh Yesus kepada Bani Israel, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat yang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka ini? Siapa Kristus-Kristus yang disebut mereka di sini? Oten. Aliteng. Jadi yang memenuhi penggenapan tentang Kristus palsu siapa? Garesteng. Garesteng. Pak Al belum kopi. Iya loh ini Gurunda. Galatia 3:27. Iya loh. Sembarangan aja cuman.
Enggak, ini bener bang. Osoigar eis Kriston ebaptisis TT Kriston N2 Sasti. Ya betul, ini menggunakan Kristos. Betul ini secara original teksnya ini. Jadi kenapa kita kemudian berani mengatakan bahwa Kristen ini adalah Mesias palsu? Ya karena memang dalilnya mengatakan Kristen ini adalah Mesias. Sayangnya oknum-oknum Mesias ini adalah Mesias palsu semua. Aku baru tahu ini. Mantap Bunda. Jadi nggak usah cari Mesias palsu. Mesias palsunya nih saudara-saudara kita ini. Makanya mereka kenapa? Kenapa mereka ini disebut sebagai Mesias palsu? Karena mereka ini bukan Bani Israel tapi mengaku Bani Israel. Kalau kita lihat di dalam Galatia 4 nomor 28, dia katakan begini, dan kamu saudara-saudara, kamu seperti Ishak adalah anak-anak janji. Jadi mereka orang Kristen ini melalui doktrin Nabi Paulus dari Kristus yang datang kepadanya mengajarkan kalau Kristen ini adalah seperti Ishak. Mereka dikatakan sebagai Ishak rohani. Roma 9 nomor 5, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Dia adalah Theos yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Jadi mereka ini adalah merasa keturunan Mesias. Jadi Mesias melahirkan Mesias. Mereka ini adalah anak-anak Mesias dan mereka ini tidak mau mengaku sebagai Mesias. Ya, silakan. Bang, maaf. Ini minta maaf ya. Betul. Tapi Bang harus tahu dulu arti Mesias itu apa. Mesias orang yang diurapi. Bang hanya bilang orang diurapi. Ya memang begitu. Nabi-nabi semua juga diurapi, tapi ada arti khusus Mesiasnya itu. Mesias orang diurapi atau juru selamat, Bang. Ada kata. Nah, kalian ini juru selamat atau bukan? Kalian ini juru selamat cuma satu, Bang. Nah, jadi kalian ini bukan juru selamat bagi keluarga kalian, bagi anak-anak kalian? Bukan, Bang. Kalian tidak mengajarkan Bang, keselamatan kepada anak-anak kalian? Begini, Bang. Juru selamat itu cuma satu, Bang. Iya, Kristus kan? Kristus. Nah sekarang Anda sebagai orang tua nih kepada anak-anak Anda, apakah Anda bukan juru selamat bagi anak-anak Anda? Bukan Anda yang mengajarkan mereka untuk menyembah Yesus Kristus? Ini yang Bang salah paham di sini, Bang. Kok salah paham dalil mengatakan? Di sini, Bang tahu arti juru selamat di sini artinya apa? Saudara, kita tidak sedang membahas tentang juru selamat ini. Saudara, ini saya mengerti juru selamat itu ngerti. Yesus itu juru selamat bagi Bani Israel. Yesus juru selamat bagi Bani Israel. Sedangkan kalian ini adalah juru selamat bagi siapa? Bagi kalian sendiri, bagi anak-anak kalian. Kalian itu adalah Mesias. Dalil ini yang mengatakan, jangan Anda bantah dalil. Kenapa saya katakan demikian? Coba Anda lihat bagaimana kemudian Kores disebut Mesias, Daud disebut Mesias, Saul disebut Mesias, Harun disebut Mesias, Elisa disebut Mesias, Salomo. Semua itu dikatakan Mesias karena mereka adalah orang-orang yang diurapi. Nah, kalian juga ternyata orang-orang diurapi. Dalil ada. Mau kemana? Mau lari kemana? Anda ingin mengingkari kalau kalian itu adalah orang-orang yang diurapi? Mau ingkar terhadap dalil kitab? Itu dalil kitab Anda mau dihapus. Bang cuma Anda jangan membantah. Anda dengar. Anda jangan membantah. Juru selamat. Sabar. Bang tidak tahu. Jangan ajarin saya. Juru selamat itu, Juru selamat itu sudah pasti diurapi. Tapi tidak semua orang yang diurapi itu juru selamat. Pahami itu dulu. Buktinya Anda. Bang tahu itu kan? Nah, semua jelas orang yang itu. diurapi belum tentu juru selamat. Nah, juru selamat. Nah, sekarang yang dikatakan oleh Yesus, juru selamat itu cuma siapa? Saya tanya dulu. Yang harus diwaspadai. Yang harus diwaspadai oleh orang-orang Yahudi juru selamat atau Mesias palsu?
Nabi saya tidak pernah diurapi, jangan kau bawa. Nabi saya tidak pernah diurapi. Uclu, jangan kau ngomong pakai pantat, kau pakai otak ngomong. Abang bicara. Jangan pakai pantat. Saudara, berpatokan pada Mesias. Iya, Yesus Abang harus mengatakan tahu juru waspada kepada siapa? Tunggu dulu. Yesus mengatakan waspada kepada Mesias atau waspada kepada juru selamat? Palsu. Mesias palsu kan? Abang tahu? Mesias palsu kan? Nabi palsu. Mesias palsu Apakah kan? mereka diurapi? Sabar. Mesias Nabi palsu. diurapi? Saudara, Saya tanya, apakah nabi-nabi palsu diurapi Allah? kalau dia orang Kristen pasti diurapi. Dia tidak diurapi Allah, makanya disebut nabi palsu. Tidak Bagaimana ada. kamu bicara? Saudara, jangan gitu, jangan emosi, jangan emosi. Yesus Saya tidak emosi, mengatakan, Bang, tapi Bang berpatokan pada Yesus Mesias. mengatakan- Itu salahnya Bang. Bang harus tahu juru selamat dulu, baru Abang bicara Mesias. di mana dalilnya waspadalah kepada juru selamat? Tidak Tunjukkan. ada dalil di situ. Nah, kalau Di ada situ dalil dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. waspadalah Tidak ada kepada kata di situ Mesias juru palsu. selamat. Tidak ada Bang, tidak ada kata Kalau Mesias ada di situ, dalilnya, Bang. kalau ada dalilnya, ada dalilnya. Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Bang. Mesias palsu enggak di situ? Bang dengar. Baca, Bang baca, bicara baca. ini, Bang berbicara Baca dulu soal dong. Mesias. Mesias. Iya, betul, Saya betul. berbicara di sini tadi Bang, kita bahas juru selamat. Saya tidak bahas juru selamat. Saya bahas tentang Mesias Bang tuh. bicara. Kan saya Tuh. tanya Bang tahu. Anda yang kenapa melarikan Yesus ke juru bisa selamat. disebut Mesias tapi sekaligus Kristus? Anda kemudian melarikan ke juru selamat. Yang kita bahas Mesias. Mesias palsu. Bang tadi bicara Mesias palsu. Ya, Apakah Mesias- Mesias palsu itu diurapi? diurapi dong, Diurapi diurapi. dari siapa? Diurapi entah dari mana? Dari siapa dia diurapi? Kalau dia diurapi, Jangan kenapa tanya dia disebut saya Mesias kawan. palsu? Tanya Yohanes 2. Bang, Tanya 1 di situ Yohanes disebut 2. nabi palsu karena mereka tidak diurapi, Bang. Saudara. Mereka mengaku mereka Mesias, Bang. Bang Saudara, harus paham ayat itu, Bang. Kalau Bang tidak paham ayat itu, Bang berbicara, Bang pasti jangan ajarin saya pemakan babi laknatullah, jangan kau ajarin saya. Kau turun. Nah, kau ke neraka. Sulit kali memang kau itu mau berkelit dari dalil. Sulit sekali. Saya tidak sedang membahas juru selamat. Nggak membahas itu. Saya katakan kepada saudara, tidak semua orang yang diurapi itu juru selamat. Tetapi juru selamat sudah pasti diurapi berdasarkan tradisi kekristenan. Paham? Dengarkan di bawah. Nanti setelah saya menjelaskan baru kau naik. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 20 ini jelas tertulis. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan. Berarti mereka ini adalah orang-orang yang diurapi. Berarti mereka ini adalah Mesias. Sedangkan yang kita bahas ini Mesias palsu. Kalau kalian bukan juru selamat, tetapi kalian adalah Mesias, berarti Mesias ini, kalian ini Mesias apa? Mesias apa kalian ini? Kalian ternyata Mesias tapi bukan juru selamat. Anda sendiri yang mengatakan, kami bukan juru selamat. Tapi kok kalian Mesias? Berarti kemesiasan kalian adalah Mesias palsu atau Mesias asli? Naik, jawab. Kamu naik sekarang, kau jawab itu. Kan kau lari ke juru selamat. Kau tidak usah pakai ilmu Paulus di sini. Naik. Naikkan yang tadi. Udah jelas-jelas, Mesias palsu naik dulu. Mesias palsu naik. Permintaan Bang. Tadi ada dia. Kau bantah Bibelmu sendiri. Susah itu. Susah. Bagaimana kamu seperti lawan diskusi saya kemarin, dia bantah Al-Quran. Katanya dia Muslim, dia bantah Al-Quran. Nah, sama kalian ini. Bibelmu mengatakan itu, tapi kau bantah. Dalilnya jelas kok. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Makanya orang Kristen itu disebut apa? Anak Tuhan. Kenapa disebut anak Tuhan? Karena Kristen itu adalah orang-orang Mesias, orang-orang yang sudah diurapi. Kalian tidak merasa lagi sebagai hamba Tuhan, tetapi Tuhan itu sendiri. Anak Tuhan adalah Tuhan, anak kambing adalah kambing, anak ayam adalah ayam, anak sapi adalah sapi. Anak Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. ya Tuhan itu sendiri. Dompala kardoba. Kamu diajarin untuk waras kok susah kali.
Kalian itu bukan hamba Tuhan lagi, kalian itu anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan ya Tuhan dong. Jangan lagi Anda mengatakan, oh, enggak dong, enggak, bukan. Pandai kali kalian silat lidah. Terciduknya Kristen bahwa Kristen itu adalah Mesias, yaitu orang yang diurapi, itu disertai dalil. Saya enggak ngada-ngada. Saya berbicara berdasarkan apa yang ada dalam Bibelmu. Sakit memang siapa suruh? Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu. Siapa yang mengurapi di situ? Yesus. Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Yang mengurapi kalian siapa? Yesus. Yesus Tuhan enggak? Tuhan. Berarti kalian diurapi oleh Tuhan kalian. Berarti kalian adalah Mesias. Memang berat karena Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias palsu. Ternyata kalian Mesias. Nah, sekarang permasalahannya adalah berani tidak kalian mengaku kami adalah Mesias asli? Berani enggak? Biar dunia semuanya menertawakan kalian. Berani enggak? Berani enggak kalian mengaku kami ini adalah Mesias asli? Berani enggak? Hah? Enggak berani kan? Dengan kata lain, bungkamnya kalian itu adalah sama. Kalian sedang mengakui kalau memang kalian adalah Mesias palsu, meledak. Ini mau kemana? Kalian sudah ada pada tataran naif serendah-rendahnya. Ternyata yang dinubuatkan di dalam kitab kalian sebagai Mesias palsu adalah kalian itu sendiri. Ayo, bantah saya, lawan saya pakai ilmu. Meledak. Berarti yang mengurapi nih oten-oten adalah Kristus palsu, jadi dia juga palsu-palsu. Nah iya, itu dalil 1 Yohanes 2 nomor 20, nomor 27 ini mau dikemanakan? Belum lagi yang tadi Galatia 3 nomor 27. Bahkan kalau kita melihat orang Kristen itu wajib hukumnya hidup seperti Kristen, seperti Yesus, seperti Kristus. 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan kalau dirinya Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup seperti Yesus hidup. Wajib. Itu perkataan wajib itu. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam dirinya, dia sini adalah Kristus, maka dia, orang itu wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ayo, bantah terus dalilmu, bantah terus. Wahai Mesias palsu, bantah terus Bibelmu, bantah sampai kalian berkelahi sampai di neraka. Bantah terus dalil Bibelmu, bantah. Gak bisa kalian mengelak, gak bisa. Kalau kemarin itu 2 Kristus itu masih bagus, ini mulai malam ini akan aku gaungkan Kristen itu adalah Mesias. Orang yang diurapi Kristen itu, oknum Kristen itu orang yang diurapi. Dan di dalam tradisi keagamaan kalian, apabila seorang tokoh agama kalian ingin menjalankan tugas, mereka diurapi dulu. Ngeri itu, ngeri. Tadi sore saya diskusi, benarkah ketika ada tokoh di antara kalian ingin menjalankan tugas, misalnya seorang pastor mau dilantik misalnya untuk menjadi pastor di sebuah wilayah, benar enggak dia diurapi dulu? Betul. Diurapi berarti Mesias. Oh bukan bang, yang dimaksud di situ adalah yang diurapi Tuhan. Oke. Bagaimana dengan perkataan dalil di kitabmu? Barang siapa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan kecuali oleh maut. Nah, apakah Tuhan turun ke gereja menikahkan kalian? Kan tidak, pendeta wakil Tuhan. Berarti yang mengurapi pendeta, berarti yang diurapi itu adalah diurapi Tuhan.
Ayo. Masih mau kau datang besok? Silakan teman-teman, silakan. Digodok materi ini, sadarkan saudara-saudara kita Kristen, biar mereka kemudian sadar bahwa ternyata yang dinubuatkan oleh Yesus dalam kitab mereka sendiri adalah mereka sendiri. Ngeri itu kawan, ngeri meledak. Silakan. Aliteng adalah Mesias itu sendiri meledak. Mereka Mesias, tapi Mesias palsu. Mereka Karena mengaku dia Mesias diurapi. aja ngeri kan? Ngeri bun, ngeri. Mereka oh ternyata kita diurapi ya. Ya, hai. Jangankan diurapi, kalian itu merasa anak Tuhan. Kalian itu anak Tuhan. Pantesan. Bukan lagi manusia kalian itu. Kalian itu anak-anak Tuhan. Ngeri kali. Tapi nggak tahu Tuhan yang mana dulu. Bantah saya. Hadirkan orang-orang yang paling hebat, yang paling tinggi titelnya di Kristen. Hadapi bang semua untuk berdiskusi materi ini. Jangan kalian menghujat Nabi kami sementara kalian sendiri adalah ternyata Mesiasnya. Lanjut teman-teman. Kalau ada Mesias di bawah suruh deh. Silakan. Oke, kita sapa, izin Gurunda, kita sapa Edward. Edward, selamat malam, Kristen saudara. Edward Paku. Oh kenapa ngopi? Edward, Kristen. La ilaha. Nah, itu pengakuannya pun Paulus di dalam Bible di Galatia ya. Aku telah disalibkan bersama Kristus.